Persahabatan Jessica Iskandar dan Ayu Ting Ting yang dulunya terlihat begitu dekat, kini mulai lenyap perlahan-lahan. Akrabnya dua janda yang sering berbagi suka duka itu kini dingin. Lantas benarkah akibat video jedar dan gigi yang diduga menertawakan Ayu itu membuat Ayu masih marah dan enggan menegur jedar? Enggak, maksudnya emosi tuh naik turun, enggak punya emosi ya maksudnya ya namanya orang kan nggak selamanya punya good mood, kadang pasti ada bad mood gitu. Ya maksudnya menyikapnya ya kalau Jessica biasa aja secara dewasa ya, kadang kalau Jessica salah pasti Jessica sadar diri minta maaf gitu. Ketawa-ketawa aja aku mah. Mungkin mau gimana, serius-serius banget kayak lagi mau mimpin negara. Biasa-biasa aja, ketawa-ketawanya namanya temen ya kan, bercanda-bercanda wajar gitu. Kalau marah atau kayak sensitif mungkin ada apa-apanya, itu kan yang harus dipertanyakan. Kalau ya santai aja ya emang santai-santai aja emang karena nggak ada apa-apa. Meski demikian, jedar terus meminta maaf dan menganggap hubungannya dengan Ayu tetap baik. Pokoknya aku nggak mau aku disangkut pautin sama apapun itu karena aku nggak mau ikut-ikutan. Jadi aku menjauh aja mendingan. Aku nggak tahu. Maksudnya kalau bersangkutan sama pribadi orang lain, mendingan langsung nanya ke pribadi orang itu. Karena bagaimanapun juga Jessica mah berteman, menerima siapapun itu. Apalagi kalau sampai ada yang cerita, iya Jessica tampung. Tapi ya bukan berarti Jessica bisa punya akses untuk menceritakan cerita orang lain ke orang lain. Pasca memutuskan menjadi mu'alaf dan kemudian menikah dengan Alvin Faiz, putra sulung Ustadz Arifin Ilham yang masih berusia 17 tahun, Larissa Chow yang kini telah berganti nama menjadi Siti Raisa, mulai memasuki babak baru dalam kehidupannya. Remaja keturunan Tionghoa yang usianya 2 tahun lebih tua dari suaminya itu sudah harus mengemban tugas-tugas barunya sebagai seorang istri. Tak hanya berubah secara status dan juga tanggung jawab, Larissa pun kian menyempurnakan penampilannya sebagai seorang muslimah. Selain memantapkan hati berhijab syar'i, perlahan Larissa pun mulai mengenakan cadar, utamanya saat bepergian keluar rumah atau bertemu dengan pria yang bukan muhrimnya. Perubahan sang istri yang kini kian berwajah islami sontak memantik kekaguman Alvin. Seperti kehidupan baru, menjalani kehidupan baru, jadi memang harus dijalanin. Memantapkan hatinya semua karena Allah, lebih tepatnya. Saya mencari laki-laki yang memang bisa membimbing saya dunia akhirat. Karena kan mualaf juga. Memakai jilbab, sholat, itulah setelah langsung mualaf langsung pakai jilbab. Kita yang Islam dari lahir, pakai jilbab masih ogah-ogahan. Padahal ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari teman-teman, lingkungannya juga agama Islam, udah ngerti. Tapi Larissa yang ada pertentangan dari orang tuanya kan wajar, pertentangan dari keluarga, pertentangan dari teman-teman yang dulu dihujat sana sini, tapi dia langsung memakai jilbab dan syar'i loh. Bahkan kadang pakai cadar. Ini juga ditutup di sininya. Bukan jilbab asal-asalan, tapi syar'i gitu. Itu yang membuat saya kagum. Oh, masih ada yang seperti ini gitu. Kadang pakai cadar, tanpa saya suruh dia pakai cadar gitu loh. Kadang pakai cadar ke mall, pakai cadar atau kemana gitu. Emang udah kesenangan tersendiri, dia merasa dengan dia memakai jilbab atau memakai cadar itu melindungi dia dari godaan para lelaki atau gimana gitu. Dan terlepas dari perubahan penampilan sang istri sebagai pasangan pengantin baru, Alvin pun telah merancang bulan madu bersama istri tercinta. Lombok atau Malaysia menjadi lokasi pilihan Alvin untuk mereguk cinta bersama istri tercintanya. Namun sayang, rencana perjalanan yang syarat dengan cinta itu sepertinya tak bisa dilakukan pasangan pengantin baru itu dalam waktu dekat ini. Lantaran Alvin yang tercatat sebagai salah satu pengajar di pesantren milik sang ayah masih disibukkan dengan tugas-tugasnya. Lantas, benarkah Alvin juga sudah tak sabar untuk segera memiliki momongan?
kita masih menikmati masa setelah nikah lah, wajar kan. Kita juga niatnya pengen bulan madu keluar gitu. Tapi untuk sekarang belum, masih agak sibuk ya. Bulan madu ini saya bingung ya, kayak mau ke Lombok kayak kita mau ke Lombok atau ke bingung antara milih puncak atau pantai ya. Tadi pengen ke Lembang, Bandung, tapi dulu Larissa juga kuliah di Bandung. Jadi kita masih bingung, tapi kemungkinan besar Lombok kali ya. Iya, atau Malaysia gitu. Ingin punya anak tuh setelah bulan Januari mungkin ya, udah mau mulai punya anak Januari 2017. Karena nanti kan kita rutin setiap tahun itu selalu umroh bulan Desember. Jadi kan gak enak kalau umroh hamil gitu kan, pasti nanti takutnya lelah atau apa gitu. Jadi niatnya ditunda, tapi kita nggak tahu juga gitu kan, kita nggak tahu takdir Allah seperti apa, itu aja. Buat apa nikah muda, katanya kan cuma ambil anaknya doang ya, gitu-gitu. Pasti banyak ya, terutama si fam ya di sosial media. Sebenarnya nikah itu nggak mudah dan nggak semena-mena enak juga. Jadi saya berpikir kalau misalnya orang cuma bilang nikah itu enak, salah banget. Malah Alvin berarti mempunyai tanggung jawab di usia yang semuda itu, berarti dia sudah harus bisa mencari nafkah, sudah harus bisa membimbing. Jadi ya saya malah salut sih sebenarnya. Di lain kisah, kebahagiaan juga tengah menyelimuti pasangan Samuel Zilguin dan Franda yang Senin lalu telah mengikrarkan janji suci pernikahan di Bali. Selepas pemberkatan pernikahan, malam harinya pasangan pengantin baru yang tengah berbahagia itu menggelar resepsi pernikahan mewah. Saat resepsi yang digelar secara outdoor dan hanya dihadiri keluarga dan sahabat kedua mempelai, Franda sempat mempersembahkan sebuah lagu spesial untuk Samuel yang telah resmi menjadi pendamping hidupnya. Dan inilah momen-momen kebahagiaan Samuel dan Franda sebagai pasangan suami istri. Kita boleh sambut mereka dengan tepuk tangan. Ya. Samuel Zilguin. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams came true when I found you. You're the answers to my prayer. If you could feel the tenderness I feel, you will know it would be clear that angels brought me. Dikit-dikit, cuman keluarga sama teman-teman terdekat sih, jadi ya kurang lebih 100 dan kalaupun paling banyak itu 110. Paling banyak ya kayaknya. Deg-degan dan tekanannya sih udah lewat ya, karena pas milih tempat, milih make